Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal arda was samawati wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah alladzi wajada min dunihi wujudul kainat. Wa ba'd. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita di kitab Mukasyafatul Qulub. Kita masih di bab yang keempat mengenai riyadhah, latihan mengendalikan nafsu. Dan nafsu yang kita bahas di sini kemarin terakhir pembahasan tentang nafsu perut. Di nafsu perut ini bahayanya jauh lebih besar dan jarang diperhatikan. Biasanya hanya nafsu syahwat, nafsu seksual yang sangat diproteksi, sangat dijaga supaya kita tidak terpengaruh. Tapi nafsu perut biasanya banyak orang yang lalai. Nafsu perut banyak orang yang lalai. Nah, kalau di terjemahan itu kita sudah sampai di halaman 21 ya. Oh, sudah nyebrang ke halaman 22. Halaman 22 paragraf kedua pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi kemarin kita bahas kisah tentang Malik bin Dinar yang tidak jadi membeli buah tin, ya, nggak jadi beli buah karena dia tahu ternyata keinginan saya membeli buah bukan karena lapar, bukan karena butuh, tapi karena kepengen aja. Dan beliau sadar kepengen itu nafsu. Jadi beda tipis saja, pengen atau butuh. Kira-kira kita selama ini Pak lebih banyak beli karena pengen atau beli karena butuh? Biasanya kalau yang butuh itu yang berat-berat, ya, di rumah, nikah, nah, itu kan biasanya butuh. Tapi kalau yang kecil-kecil, apa tuh, buah, gorengan, itu kan biasanya karena kepengen, dan kepengen itu dorongan nafsu. Ini tentu ya, kalau secara fikih selama itu bukan haram, uangnya halal, nggak apa-apa. Jadi kalau kita ukuran fikih, kalau nggak haram, nggak apa-apa. Walaupun beli buah 1 truk ya nggak apa-apa. Bapak beli buah-buahan 1 gudang halal, boleh nggak? Boleh, halal kok. Tapi kalau ilmu hati kayak gini Pak, itu tujuannya apa? Kalau keinginan jangan-jangan, karena gini, kenapa keinginan itu butuh dikendalikan? Karena kalau sudah terbiasa Pak, terbiasa kita mengikuti keinginan nafsu yang boleh, nanti lama-lama yang gak boleh pun didorong. Orang yang
mengambil barang haram itu karena terbiasa mengambil yang halal berlebihan. Bapak kalau terbiasa minta menuntut yang halal, nuntut ini, nuntut sana, itu lama-lama Pak, sedikit demi sedikit itu akan ke yang haram. Yang haram mulai dari yang syubhat, itu lama-lama yang haram dilakukan. Maka kenapa Malik bin Dinar ini sangat protektif, yang kecil-kecil pun dilarang. Padahal beli buah nggak dosa, ya. Bahkan beliau ketika mau meninggal, tiba-tiba kepengen minum susu. Sadar, kan udah 30 tahun saya nggak minum susu, masa udah mau mati, gagal perlawanan saya melawan nafsu saya untuk minum susu. Akhirnya nggak ada minum susu. Padahal ya nggak apa-apa minum susu itu. Jadi yang kita bahas di sini bukan halal haram, tapi dorongan nafsu yang halus. Supaya apa? Nanti yang haram kita jauh lebih selamat. Jadi kalau kita bisa menjaga diri dari yang halal, itu yang haram lebih ringan. Itu sudah kita bahas panjang lebar kemarin waktu bulan puasa mengenai rahasia puasa. Baik. Dan kemarin terakhir kita baca hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang paragraf di atasnya itu kata Nabi, nawwiru qulubakum bilju, terangilah, cahayailah hatimu dengan lapar, wajahidu anfusakum bilju'i wal atas, berjihadlah melawan dirimu sendiri dengan lapar dan haus, wa adimu qar'a babil jannati bilju', terus meneruslah mengetuk pintu surga dengan lapar, dan seterusnya. Kita sudah baca kemarin. Dan di ujung hadis kata Nabi, wa annahu laisa min amalin ahabba ila Allah ta'ala min ju'in wa 'atshin. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah kecuali lapar dan haus. Dan walan yali jamalakutas sama min man mala'a batnahu wa faqida halawatal ibadat. Seseorang tidak akan bisa menembus langit, kerajaan langit, orang yang memenuhi perutnya dengan makanan, dan dia tidak akan merasakan manisnya ibadah. Nah, sekarang kita akan lanjut nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sahabat yang paling senior. Sayyidina Abu Bakar sekaligus mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kita baca Al-Fatihah dulu sebelum kita baca. Mudah-mudahan Al-Fatihah menambahkan ilmu buat kita dan keberkahan. Juga pengarang kitab ini Syekh Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan nasihat dari Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini masih seputar lapar ya. Ma syabi'tu mundu aslamtu, aku tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam. Semenjak aku masuk Islam, kata Abu Bakar, aku nggak pernah kenyang.
li ajidu halawata ibadati rabbi, supaya dengan tujuan aku ingin merasakan manisnya ibadah kepada Tuhanku. Ini kata Abu Bakar, aku tuh nggak pernah kenyang semenjak masuk Islam, supaya aku merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Wa ma ruhitu mundu aslamtu ishtiyaqan ila liqa'i rabbi. Aku juga tidak pernah makan sepuasnya lah. Jadi ruhitu itu ya puas, nggak haus. Apa bukan haus? Apa lawan haus itu? Kalau nggak makan kan lapar. Kalau nggak minum apa? Kalau kebanyakan makan kenyang. Kalau kebanyakan minum kenyang juga. Ya. Jadi beliau nggak pernah minum sampai puas gitu. Nggak pernah minum sampai kayak kita kan kalau minum sampai sampai bunyi gitu kan. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak pernah. Minumnya secukupnya, minum. Kalau udah nggak kenyang udah. Nggak pernah sampai penuh. Makan minum kenyang nggak pernah. Tujuannya apa? Kenapa bisa begitu? Ishtiyaqan ila liqa'i rabbi. Karena rinduku ingin berjumpa dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sangat merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini, Pak. Bapak kalau rindu ingin berjumpa dengan orang tua, misalnya orang tua lagi sakit, kan kita kepengen pulang, ya. Orang tua lagi ada masalah, kita pengen pulang, tapi nggak bisa. Bapak bisa nggak makan enak? Bisa. Ibu orang tua di rumah di kampung lagi apa ya? Ya bukan sakarat lah ya. Lagi butuh kehadiran kita, tapi kita nggak bisa pulang karena PPKM. Bapak bisa makan enak, bisa minum enak. Nah begitu. Abu Bakar tuh begitu. Gimana aku mau puas, minum sepuasnya, makan sepuasnya, sementara aku rindu sekali ingin berjumpa dengan Tuhanku. Wah ini, kalau diukur dengan keadaan kita sekarang itu ya, katanya rindu sama Allah, takut sama neraka, tapi kok masih bisa terbahak-bahak? Masuk akal nggak? Katanya takut neraka, tapi kalau cerita sampai seperti orang yang nggak ada takut sama sekali, kayak orang udah dijamin surga. Bapak kalau menyangka akan ada masalah, itu kan makan nggak enak, ya tidur yang nggak nyenyak, mestinya begitu. Nah Sayyidina Abu Bakar tuh begitu. Ini Abu Bakar loh Pak, sahabat Nabi, mertua Nabi, dijamin surga, masih nggak bisa makan enak, nggak bisa minum enak. Loh kita sahabat bukan, dijamin surga enggak, ibadah juga belum tentu khusyuk, bisa santai-santai. Ini nggak tahu ya kok baca kitab begini ini ya. Nggak tahu nanti bapak-bapak ntar bisa tidur apa enggak. Ya kalau mikirin gini kita itu bisa nggak tidur ini. Jadi Abu Bakar tuh begitu. Jadi makan nggak pernah kenyang, minum pun nggak pernah sampai puas, karena saking khawatirnya dan rindunya ingin berjumpa dengan Allah. Nah beliau juga jelaskan, kata Sayyidina Abu Bakar, beliau lanjutkan, li'anna fi kathratil aqli qillatul ibadati. Karena kenapa kata Abu Bakar aku nggak pernah kenyang, minum juga nggak pernah sepuasnya, karena banyak makan itu menyebabkan sedikitnya ibadah. Li'anna fi kathratil akli, dalam banyak makan
itu qillatul ibadah, akan membuat ibadah jadi berkurang, jadi sedikit. Atau ya pasti sedikit ibadah. Kenapa? Nah, dijelaskan lagi. Jadi gini, kenapa beliau nggak banyak makan, nggak banyak minum, nggak puas gitu, nggak kenyang? Ya karena nanti ibadah kurang. Pertanyaannya, kenapa kenyang itu mengurangi ibadah? Kenapa? Nah, dijelaskan lagi. Li'annahu, karena idza aktsaral insanul akla, kalau orang banyak makan, sakula badanuhu, badannya akan terasa berat beribadah, wa ghalabathu ainahu, matanya juga akan berat. Benar gak? Benar berarti Pak. Berarti benar Sayyidina Abu Bakar. Orang kenyang itu gerak untuk ibadah. Oh, jangankan tahajud Pak, duhur tuh kalau kekenyangan, bukan hanya badan Pak, mata, ghalabatu aina, matanya akan mengalahkan dia. Jadinya ngantuk akan mengalahkan dia. Makanya kenapa beliau katakan orang banyak makan itu pasti sedikit ibadah. Karena kenyang itu melemahkan badan dan mengalahkan ngantuk mata kita. Wa fatarat a'dha'uhu, dan anggota badan ini akan santai, Pak. Fatarat akan nganggur gitu, nggak aktif. Anggota badan kita akan, ya orang kenyang kan ya begini Pak, pengen santai aja. Ya zikir enggak. Jadi anggota badan akan istirahat, nganggur. Nah, lalu fala yaji'u minhu syai'. Nah, kalau udah nganggur, mata terpejam, badan gak bisa goyang, nganggur begini, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Pahala juga enggak. Ya dosa mungkin enggak, tapi kan enggak bisa menghasilkan pahala. Jadi enggak akan menghasilkan apa-apa. Wa in istahada, walaupun dia berusaha Pak, jadi pengen sholat, kalau udah kenyang enggak akan kuat. Illa nauma, kecuali dia hanya akan tidur. Jadi aduh ya Allah. Intinya kalau orang kenyang, ibadah enggak semangat, mata enggak kuat terbuka, ya ujung-ujungnya tidur. Ya tidur ya nggak ada hasil Pak. Nah kalau orang udah kayak gitu hari-harinya, makan tidur ya nggak banyak ibadah, fayakunu kaljifatil mulqah, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka orang seperti ini bagaikan bangkai yang dicampakkan. Apa? Kalau kebo ya masih bisa disate, dimakan. Oh kalau kita udah nggak menghasilkan apa-apa, mau disate? Ya enggak kan? Ya kita ya bangkai Pak. Aduh ini Allahu Akbar. Kadza fi minhajil abidin. Demikianlah keterangan yang dimuat di dalam kitab Minhajul Abidin. Ini akan kita ketemu di Minhajul Abidin nanti yang Ahad pagi itu. Nah, ya, jadi ingat ya, mungkin Ahad pagi besok Minggu itu diganti dengan khataman Quran ya. Karena kemarin kita lupa khataman Quran Ahad pertama. Yang kedua karena sayanya berhalangan. Nah, kita lanjut dulu. Masih ada waktu. Oke Pak, itu nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita lanjut ke nasihat berikutnya. An-Luqman Al-Hakim annahu qala li ibnihi. Dari Luqman Al-Hakim. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi abadi namanya dalam Quran. Bahkan ada surah namanya surah Luqman. Ada sebagian ulama mengatakan
Luqman itu nabi, cuma bukan rasul. Wallahu alam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Luqman itu hanya hamba yang soleh, bukan nabi. Ya, itu perbedaan biasa saja. Tapi yang jelasnya beliau orang yang hakim, orang yang bijak, ya, seorang yang bijak, soleh. Sebagian riwayat mengatakan beliau hidup pada masa Nabi Daud, semasa dengan Nabiullah Daud alaihissalam. Nah, kata Luqman berkata, dia berkata libnihi kepada anaknya. Jadi Luqman Al-Hakim menasehati anaknya. Apa kata Luqman? La tukthirun naum wal aql. La tukthirun naum wal aqla. Nak, jangan kamu banyak tidur dan jangan banyak makan. La tukthirun nauma wal aqla. Jangan banyak tidur dan makan. Fa inna, karena sesungguhnya man aktsara minhuma, siapa yang banyak tidur dan banyak makan, jaa yaumal qiyamati muflisan minal a'mali salihah. Orang itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kosong dari amal soleh. Muflis itu bisa berarti bangkrut, ya. Yang nggak punya apa-apa, nggak punya amal soleh. Oh, kerjanya cuma tidur kok, tidur makan. Ya, ibadah sih tapi dikit. Nanti amal solehnya nanti kurang nanti di sana ini. Kadza fi Munyatil Fatah. Demikian dalam kitab Munyah Al-Fatah, nama kitab ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis Nabi ya. Kata Nabi, la tumitul quluba bi kathratit ta'ami wasyarabi. Jangan sekali-kali kalian mematikan hatinya dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba, karena hati yamutu akan mati, kazzar'i, seperti tanaman, idza katsura alaihil ma, kalau kebanyakan air. Wah, ini keren ini perumpamaan Nabi ini. Ingat-ingat Pak, ini hadis Nabi keren sekali. Perumpamannya itu bagus. Hati atau perut yang kebanyakan makan seperti tanaman kebanyakan air. Bisa mati nggak tanaman kalau banyak air? Mati. Jadi kata Nabi, jangan kau mematikan hatimu dengan banyak makan, karena hati akan mati kalau kebanyakan makan, persis seperti tanaman mati karena kebanyakan air. Oh, keren ini. Kalau kebanjiran ya mati, tapi kalau nggak ada air mati juga. Jadi kalau kita nggak makan mati, tapi kalau kebanyakan makan hati yang mati. Waduh, ini mutiara-mutiaranya. Ini enak Pak, diceramakan gini kayaknya keren banget itu. Ngamalinnya gini. Dan kalau didengar pengajian ini sama tukang warung, restoran, wah ini bisa di stop ini pengajiannya ini. Ini orang nyari pelanggan, ya nyari orang yang dikit-dikit makan. Oh, ini pengajiannya malah melarang makan aja. Bisa di stop ini. Untung ini bukan masjid restoran. Jadi nggak di stop lah insya Allah. Ini hadis Nabi lah Pak ya. Wal qad syabbaha dzalika ba'dus sholihin. Nah, ini perumpamaan Nabi tadi, seperti tanaman yang kebanyakan air. Hati kita yang kebanyakan makan kayak tanaman kebanyakan air. Wal qad syabbaha dzalika ba'dus sholihin. Sebagian orang-orang soleh, artinya para ulama, itu mengumpamakan, membuat perumpamaan tentang
banyak makan ini perumpamaannya bi annal al-ma'idata kal kidri. Nah, ini perumpamaan lebih keren lagi, Pak. Jadi kata sebagian orang soleh atau para ulama, perut itu seperti kidri. Panci ya. Orang memasak ya, panci lah, panci. Itu kan panci, Pak, di bawahnya ada api. Jadi hati kita itu seperti panci tahtal qalb atau dapur ya, apa ya? Dulu kan, sekarang ya susah dibayangkan di sini karena orang sekarang masaknya pakai rice cooker. Dulu kan orang masak itu kan pakai api. Apa namanya? Dapur yang pakai api itu. Kompor bisa lah ya. Jadi kayak kompor ya, kompor lah. Hati kita itu seperti kompor, Pak. Jadi hati itu pancinya. Nah, di bawah hati itu ada kompor yang menyala. Oke. Jadi tahtal qalb, di bawah hati yaghli al-bukhar. Al-bukhar itu ya kompor yang berasap, Pak. Jadi hati kita seperti panci, perut itu di bawahnya kayak kompor. Jadi kalau kita banyak makan, itu berarti kompornya menyala. Oke. Belum kelar nih. Wal bukharu yasilu ilaihi, dan kompor ini mengeluarkan api yang berasap, dan asap itu akan sampai kepada hati. Jadi hati akan kena asapnya. Fakathratul bukhari tuqaddiruhu wa tasuduhu. Banyaknya asap itu akan membuat hati jadi hitam. Dulu, Pak, kalau masak kompor atau ya api itu kan panci jadi hitam, ya. Kalau sekarang kompor gak hitam, kalau api itu hitam, Pak. Nggak pernah jadi orang miskin sih ya, pernah jadi orang kampung. Itu kalau masaknya pakai api, kan pancinya jadi hitam. Nah, kata ulama, hati itu seperti ini, kayak panci, di bawahnya ada kompor. Kalau banyak makan terus, itu seperti membakar, maka hati ini akan jadi hitam karena di bawahnya ada api. Jadi perut kita ini kan perut di bawah, itu kalau dimasukin makan terus, itu kan seperti api dimasukin kayu bakar, kan menyala terus. Nah, kalau menyala terus, perut itu akan mengeluarkan asap ke atas. Nah, kalau asapnya ke atas, hati yang di atas itu kena asap, akhirnya jadi hitam. Gitu. Paham gak sih? Udah. Jadi hati jadi hitam karena banyak makan. Persis seperti panci yang di bawahnya ada api. Wa fi kathratil akli qillatul fahmi, dan di dalam banyak makan itu akan mengurangi pemahaman. Memahami itu jadi kurang, Pak. Orang kalau kekenyangan baca buku pasti nggak paham. Bapak jangan coba-coba baca buku kalau lagi kenyang, nggak akan paham. Karena daya otak ini akan berkurang kalau banyak makan. Wal ilmi, dan akan kurang ilmu. Fa innal batnata tudhibul fatnata. Ya, ini ungkapan yang keren ini. Fa innal batna tudhibul fatna. Perut yang kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Fatona itu cerdas. Jadi fatna kecerdasan. Perut yang kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Nah, masih ada waktu, kita teruskan lagi. Ini 2 riwayat lagi. Masih kuat, Pak? Dengarkannya. Kuat tapi rasanya gimana gitu, ini gimana. Tapi insya Allah mengamalkan penjelasan ini akan mengurangi
belanja harian, insya Allah. Pengeluaran akan berkurang itu. Jadi cocok di masa-masa pandemi, cocok nih kitab ini ya. Tapi jangan menyiksa diri juga sih. Hukiya an Yahya bin Zakaria, dikisahkan dari Nabi Yahya. Ini Nabi Yahya bin Zakaria, Ibn Zakaria. Jadi Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Yahya, semua nabi. Yahya nabi, Zakaria nabi. Nah Nabi Yahya ini dikisahkan anna iblisa badalahu wa alaihi ma'aliqa faqala lahu Yahya. Iblis datang menemui Nabi Yahya. Jadi iblis datang menemui Nabi Yahya. Kira-kira kalau jamaah jannatin didatangin iblis, gimana? Siap nggak Pak? Ketemu iblis? Hah? Ini Nabi Yahya ketemu iblis. Dan iblis itu memakai apanya? Gantungan ini. Rantai itu, gantungannya. Kayak peluru lah. Peluru kalau tentara kan peluru. Punya rantai, senjata-senjata yang bergelantungan di badannya itu. Maka Yahya bertanya, Sayyidina Nabi Yahya bertanya, "Mahadi, apaan tuh bergelantungan di badan kamu itu? Itu apaan?" Nah, kala iblis bilang, "Ini asyahawat. Ini syahwat ini namanya. Allati usidu biha bani Adam. Inilah yang aku gunakan untuk menghancurkan, menangkap anak cucu Adam. Ini syahwat-syahwat inilah yang aku gunakan untuk sebagai tipu daya menghancurkan, menggoda anak cucu Adam." Qala Yahya, "Hal tajidu li fihi ma syai' atau fiha syai'an?" Termasuk aku. Apa ya? Untuk aku ada juga. Itu kan peluru-peluru yang aku gunakan untuk menghancurkan anak cucu Adam. Kata Nabi Yahya, termasuk aku. Apakah saya termasuk itu? Apakah di situ ada peluru untuk saya juga? Apa kata iblis? Qala la, enggak. Kalau panjenengan kan nabi. Ini untuk orang-orang awam nih. Syahwat ini aku gunakan untuk menggoda anak cucu Adam. Kalau panjenengan enggak. Illa. Nah, ternyata enggak, tapi ada satu. Illa, kecuali pernah satu kali. Kata iblis, kalau Anda kan nabi, tapi pernah aku menjatuhkan engkau. Illa annaka syabi'ta dzata lailatin. Engkau pernah satu malam kekenyangan. Fasaqalnaka 'anis shalah. Lalu kami membuat engkau merasa berat untuk sholat. Tuh. Jadi kata iblis, kamu memang nabi dan aku berat, sulit menggodamu, tapi pernah terkalahkan. Kamu pernah kugoda ketika suatu malam engkau kekenyangan sehingga kami membuat engkau berat menunaikan salat. Qala Yahya alaihi salam, maka kata Nabi Yahya, la jarma anni la ashba'u ba'daha abadan. Aku bersumpah enggak akan pernah kenyang lagi. Di Nabi Yahya itu bersumpah. Jadi mungkin singkatnya, kata iblis, ini saya gunakan untuk menggoda anak cucu Adam. Kata Yahya, emang aku digoda juga? Kata iblis, enggak, tapi pernah sekali. Kamu enggak kuat aku goda, tapi pernah aku goda sekali. Ketika suatu malam engkau kekenyangan, lalu kami membuat engkau berat untuk menunaikan sholat. Nah kata Yahya, kalau begitu aku bersumpah aku tidak akan pernah kenyang lagi sampai mati. Faqala iblis, lalu iblis ngomong, bilang, la jarma anni la ansahu ahadan abadan. Aku bersumpah juga
tidak akan memberitahu rahasia ini kepada siapapun selamanya. Dah, paham nggak Pak? Jadi kata Nabi Yahya, aku bersumpah nggak akan lapar, nggak akan kenyang, karena ternyata kenyang itu tipu daya iblis. Aku nggak akan kenyang lagi. Kata iblis, aku bersumpah nggak akan ngasih tahu lagi rahasia ini kepada siapapun selain engkau. Cuma ya udah keburu kebocor sih. Jadi kita jadi tahu. Aduh, kasihan juga iblis ini ya. Mestinya beliau udah berjanji nggak mau ngasih tahu siapa-siapa lagi. Tapi ya keburu ditulis dalam kitab ya akhirnya bocor. Ya ini rahasia iblis nih. Kenyang itu rahasia iblis untuk menggoda dan menghancurkan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Ya Rabbi, mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.